Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Sehat Baik, semuanya? Kak. Waalaikumsalam, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mantap kalau gitu. Diusahakan memang harus semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia, jangan lupa ya. Jadi pada pertemuan kali ini di bab kelima, pertemuan kelima, ini adalah materi tentang perencanaan SDM dan rekrutmen. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses seleksi gitu ya, sekarang kita masuk di perencanaan SDM dan rekrutmen, di mana kalau yang lalu, di minggu lalu, seleksi itu juga merupakan eh, sebuah materi di mana prosesnya sebenarnya ini berkesinambungan gitu ya, berkelanjutan dari mulai seleksi, rekrutmen gitu kan sampai di akhirnya di hire oleh perusahaan. Jadi pada seleksi ini biasanya itu seperti yang sebelumnya itu adalah mereview atau memberikan kualifikasi-kualifikasi standar kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Seperti misalnya latar belakang pendidikan, kemudian kemampuan di bidang apa dimiliki gitu ya. Kemudian ada beberapa hal lainnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya di pertemuan kali ini perencanaan SDM dan rekrutmen. Di sini yang pertama kita lihat di sini bahwa dalam proses perencanaan SDM itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini kita lihat, tentunya dalam proses perencanaan SDM itu ada yang namanya peramalan terhadap permintaan tenaga kerja dan peramalan terhadap penawaran tenaga kerja, gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah bekerja pasti sudah tahu nih, kadang di tempat kerjaan itu ada slot-slot kosong, ini, butuh itu gitu kan. Kemudian kebutuhan itu akan disampaikan kepada pimpinan gitu kan untuk ditindaklanjuti atau mungkin kepada bidang yang memang memiliki kapasitas untuk memenuhi kekosongan dari bidang tersebut gitu ya. Jadi perlamalan permintaan tenaga kerja dan ada perlamalan penawaran tenaga kerja. Nah, di sini dalam peramalan permintaan dan penawaran tenaga kerja ada peramalan kelebihan dan kekurangan pastinya. Kemudian ada penetapan sasaran dan perencanaan strategis dan ada pelaksanaan dalam evaluasi program. Jadi kedua buah peramalan dan penawaran dan permintaan ini semuanya akan dievaluasi kembali terkait dengan kelebihan kekurangan, terkait dengan penetapan sasaran dan penilaian strategis, terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi programnya. Supaya apa? Supaya semuanya terencana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini yang menjadi point of view satu lagi itu adalah keputusan perusahaan untuk membuat, meng-create atau dia meng-hire gitu ya. Jadi gini, ketika perusahaan harus membuat, ini berarti dia harus memperkerjakan pegawai yang less skill. Dalam artian, dia memperkerja pegawai yang sebenarnya secara kemampuan, secara kapasitas, secara kompetensi masih belum terlalu expert di bidangnya. Tetapi, kalau dia membeli atau meng-hire dari luar, berarti dia memperkerjakan pegawai yang skill dan para profesional. Dengan konsekuensi tadi ada uang yang harus dikeluarkan gitu ya. Ketika ingin membeli orang dengan kapasitas dengan pengalaman yang baik, tentunya akan ada uang yang akan dikeluarkan untuk membayar mereka gitu kan. Jadi keuntungan dalam pekerjaan pegawai yang skill adalah mereka telah memiliki kemampuan untuk segera bekerja dengan hanya sedikit pelatihan saja. Tapi ya tadi, untuk membeli mereka, untuk meng-hire mereka masuk ke dalam perusahaan, tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi, tetapi uang yang dibutuhkan untuk menarik tenaga kerja tersebut tinggi sehingga dapat mengurangi keuntungan, gitu kan? Banyak juga perusahaan yang lebih memilih untuk membentuk skill pegawainya. Memang ada yang mereka mau untuk meng-create. Jadi mereka melakukan pelatihan, memberikan pengembangan karir kepada karyawan-karyawan supaya mereka mengikuti pelatihan tersebut untuk nantinya akan menjadi orang-orang SDM yang akan diberdayakan untuk jangka panjang di perusahaan. Ini untuk membuat dan membeli gitu ya. Kita lihat selanjutnya yaitu nah di sini yang penting di sini adalah kemampuan dan teknologi deh. Perekrutan dapat dilakukan dengan teknologi online application system atau tele recruiting dan lewat internet. Ini yang sekarang sudah harus diterapkan gitu ya.
tidak perlu lagi perekrutan itu harus di tempat gitu kan, harus datang di kantor dan lain sebagainya gitu kan. Tapi semua sudah bisa dilakukan dengan media yang sudah canggih saat ini ya. Mudah dibaca dan semua bagian terisi dapat digunakan oleh semua orang gitu kan, dimanapun berada. Ini kemudahan yang pada saat ini. Online application system gitu ya, tanpa harus datang ke perusahaannya kita bisa mengakses untuk melakukan apply lamaran gitu ya. Itulah sebuah kemampuan teknologi yang sekarang sudah bisa diterapkan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi rekrutmen SDM di sini itu kalau dilihat secara eh, definisi, rekrutmen ini merupakan praktik atau aktivitas apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan menarik para karyawan potensial. Tentunya yang ditarik adalah para karyawan yang potensial. Kalau karyawan yang tidak potensial, tentunya nanti akan menjadi PR juga buat organisasi, menghambat kinerja perusahaan gitu kan, tidak membuat perusahaan lebih lancar jalannya, tapi yang ada malah harus memberikan dia edukasi lebih gitu ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas rekrutmen dirancang untuk memengaruhi. Yang pertama adalah jumlah orang yang melamar pada lowongan pekerjaan, kemudian jenis orang yang melamar, dan atau kemungkinan mereka yang melamar akan menerima berbagai posisi jika ditawarkan gitu ya. Jadi dalam rekrutmen ini dia jumlah orang yang melamar pada lowongan pekerjaan itu berapa banyak, jenis orang yang melamar itu pasti beragam, dan kemungkinan mereka yang melamar ini akan menerima berbagai posisi gitu kan. Jadi tidak hanya di satu formasi saja, pasti ada banyak formasi. Kalau misalnya dia tidak bisa ditempatkan di A, mungkin bisa di bidang yang B misalnya gitu. Jadi dia ada opsi gitu ya. Nah, selanjutnya ketika rekrutmen ini juga ada rekrutmen dengan metode internal dan metode eksternal. Ini yang sering dilihat. Kalau teman-teman bisa lihat di Google, jika di apa namanya LinkedIn gitu ya. Kemudian bisa lihat di Jobstreet, itu merupakan salah satu media yang dikeluarkan secara rekrutmen secara eksternal ya. Dan ini yang kita bahas yang pertama dulu internal. Ini adalah salah satu metode yang juga memiliki keuntungan dan kerugian. Di mana kalau keuntungan dari metode perekrutan internal ini adalah pegawai sudah familiar dengan perusahaan, biaya perekrutan dan pelatihan yang rendah, meningkatkan moral dan motivasi. Kemungkinan sukses yang lebih besar dengan adanya kemampuan dan keahlian pegawai. Jadi, selain keuntungan, tentunya ada kerugian. Yang pertama adalah perebutan jabatan dalam perusahaan, masalah moral bagi yang tidak mendapatkan promosi. Nah, kalau dilihat dari metode rekrutmen internal, ini memang kembali lagi ke kebutuhan perusahaan, gitu ya. Kembali ke kebutuhan perusahaan. Sanggup nggak dia? Sebutuh apa dia dengan metode rekrutmen internal? Apakah budaya organisasi yang tercipta ini masih bisa dengan adanya rekrutmen internal dengan hanya sekedar rotasi internal saja, atau sudah butuh yang namanya metode perekrutan eksternal, di mana keuntungannya adalah dia memiliki ide dan pendekatan baru, kemudian dapat dibentuk sesuai dengan keinginan perusahaan, tingkat kemampuan yang tidak terdapat dalam perusahaan sebelumnya, gitu ya. Ini eksternal. Kemudian kerugiannya adalah ketidakcocokan antara pegawai dan perusahaan. Iya, karena ini orang luar, orang baru masuk ke dalam perusahaan gitu ya. Kemudian ada komitmen dan moral yang rendah. Dia belum bisa beradaptasi. Memang kita jadi orang harus adaptable untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dimanapun kita berada ketika kita bekerja. Kemudian kerugian lainnya adalah butuh waktu penyesuaian dan biaya yang cukup tinggi. Nah, ini ada dua hal gitu ya. Ada metode rekrutmen internal, ada metode rekrutmen eksternal. Ini kembali ke kebutuhan, tapi memang rata-rata untuk dalam mengaplikasikan, implementasikan bentuk CSR, perusahaan biasanya melakukan metode perekrutan eksternal gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di bagian seleksi ini yang pernah dijabarkan sebelumnya. Di sini ada hal yang lebih spesifik lagi dari proses seleksi gitu ya. Kalau sebelumnya itu kualifikasi, nah sekarang ini masuk kepada prosesnya gitu ya. Kalau di materi sebelumnya adalah tentang kualifikasinya, kemudian tentang latar belakang kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau sekarang proses seleksi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang application blanks and resumes gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau dalam application blanks ini adalah negligent hiring, di mana kesalahan menerima pegawai setelah
pegawai tersebut mulai bekerja disebabkan proses seleksi yang buruk. Kadang memang dalam proses seleksi di awal namanya human error ya, namanya human error kadang juga pasti ada, sehingga sudah diterima ternyata ketika di cross check kembali oleh orang level top manajemen gitu, ternyata ini kok ada yang nggak sesuai gitu kan, disebabkan proses seleksi yang buruk ternyata. Sebenarnya bukan buruk, mungkin itu adalah lebih kepada human error gitu ya, human error. Kemudian ada juga model reliability atau bukti bahwa metode seleksi konsisten dalam menghasilkan nilai yang serupa. Jadi dia ini memberikan sebuah penilaian yang selalu sama gitu ya, passing grade-nya selalu sama itu di dalam proses seleksi. Kadang passing grade ini juga harus kita memang punya standar gitu, tapi kadang di satu sisi kita butuh passing grade itu untuk juga bisa fleksibel gitu ya, terlihat dari kemampuan si pelamar. Kemudian ada yang namanya proses wawancara. Selain dari tadi proses seleksi yang ada application blank, reliability dan validity testing, masuk lagi ke wawancara. Ini yang cukup menjadi salah satu poin utama penilaian ya dalam wawancara, yaitu tipe kesalahan konseptual dalam wawancara. Yang pertama adalah halo effects dan contrast effects. Nah, halo effects ini adalah menilai seseorang hanya karena karakteristik tertentu. Misalnya nih, di kelas ini ya, di kelas ini saya lihat ada beberapa orang yang misalnya nih saya ambil contoh nih si Airin deh gitu kan. Menurut teman-teman nih si Airin orangnya males-malesan gitu, masuknya juga selalu terlambat gitu kan. Ketika saya mendapatkan informasi seperti itu merupakan sebuah halo effect yang saya terima gitu kan. Apakah saya mau telan mentah-mentah itu untuk menilai Airin secara subjektif dari informasi yang saya dapatkan atau tidak gitu. Tapi kalau orang yang males misalnya gitu ya, orang yang malas ya udahlah, milih seseorang yang karakteristik tertentu gitu kan. Karakteristik tertentu karena lihat sering terlambat berarti ini orangnya males misalnya gitu kan. Itu kayak anggapnya kayak stereotip negatif jadinya gitu kan. Itu halo effect gitu ya. Halo effect tuh dia bisa negatif dan juga dia malah bisa positif juga gitu ya. Nah, ini tuh namanya halo effect. Jadi ada menilai seseorang hanya karena karakteristik tertentu saja. Baiklah, eh, teman-teman, untuk di sesi pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah ketika kita dalam proses pengembangan SDM, tentunya kita secara individu, secara personal, kita harus bisa membuat kompetensi di dalam diri kita semakin baik, menjadikan individu yang profesional di dalam dunia kerja. Jangan sampai kita tidak profesional di dalam dunia kerja. Jangan sampai kita membawa masalah rumah ke pekerjaan dan sebaliknya, jangan sampai kita membawa masalah pekerjaan ke rumah. Harus bisa menjadi individu yang profesional di dalam bekerja, gitu ya. Kemudian kalau teman-teman semua berada di dunia kerja, rekrutmen itu menjadi salah satu tahap awal perusahaan bisa melihat teman-teman memiliki kualifikasi seperti apa. Oke, cukup materi saya sampai di sini. Saya kira mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan yang mau bertanya, jangan malu-malu. Tulis di kolom komentar, chat juga boleh gitu. Silakan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, waktu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, silakan. Gimana? Pak, izin, Pak. Saya Iya, mau iya. bertanya, Pak. Silakan, silakan Alfikri. Ini tadi termute tadi satu-satu tadi mau Terkait tanya. MSDM tadi, Pak. Iya, gimana? Iya, Pak. Yang tadi mau tanya ya, Pak. Sorry. Nggak apa, tadi terputus, nggak apa, coba aja duluan. Kalau misalnya terkait MSDM ini cara mengembangkan apa ya, Pak? Cara mengembangkan kinerja karyawan ini supaya bisa lebih level up lagi selain mengikuti mereka untuk pelatihan dan lain-lain itu gimana ya, Pak? Oke, terima kasih Fikri pertanyaannya. Untuk membuat kompetensi secara individu ya menjadi level up lagi ya.
sebenarnya ini adalah bagian dari pengembangan karir individu ya, bagian dari pengembangan karir individu. Memang tidak semua perusahaan menyediakan fasilitas untuk bisa membuat si setiap individu ini memiliki level up yang baik. Nah, ini adalah kesempatan baik buat setiap individu gimana caranya mereka bisa mengembangkan diri tanpa harus mengharapkan perusahaan untuk membantu mereka mengembangkan karir mereka, gitu ya. Jadi kalau di individu-individu terutama kalian yang fresh graduate nanti akan menghadap dunia kerja, salah satu yang bisa dilewati adalah dengan kalian aktif pada organisasi. Aktif dalam organisasi ini merupakan salah satu hal yang bisa kalian ikuti, kalian bisa jalankan karena apa? Ketika aktif dalam organisasi, di sana banyak pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Contohnya teamwork. Contohnya bisa berbicara di depan orang banyak, bisa caranya gimana menghadapi orang banyak, bisa gimana caranya untuk menghadapi perbedaan pendapat. Jadi secara nggak langsung di situ sudah memiliki kemampuan kompetensi diri untuk menambah level up kita dari yang sebelumnya kita pemalu jadi terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak, dari yang sebelumnya kita nggak punya mental dari punya mental untuk bisa berbicara di depan orang banyak, dari yang awalnya nggak bisa untuk menyampaikan pendapat jadi bisa menyampaikan pendapat. Jadi kalau menurut saya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti organisasi dimanapun kalian berada. Itu salah satu upaya. Kenapa? Tidak semua perusahaan itu memiliki anggaran yang cukup banyak untuk bisa membuat atau memberikan kesempatan pengembangan karir kepada setiap individu yang ada di perusahaan mereka gitu. Begitu Fikri, kira-kira Fikri. Baik Pak, terima kasih banyak Pak kalau gitu. Oke. Silakan tadi satu lagi yang terputus. Siapa tadi namanya? Saya Pak di comment section. Oke. Silakan. Sebentar saya lihat. Sebentar saya lihat. Oke. Saya ingin bertanya, perihal buy and build karyawan itu apakah berlaku di lingkungan negeri atau pemerintah? Soalnya pengalaman saya di swasta, F&B itu manajemen dan supervisor lebih membuild karyawan baru agar memotong kos perusahaan. Nah, ini dia ya. Ini kayak berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan rekrutmen internal dan eksternal gitu ya. Jadi ketika ini hampir mirip kayak yang tadi, ketika kita ingin membangun karyawan menjadi SDM yang unggul gitu ya, menjadi SDM yang memiliki kompetensi yang baik gitu ya. Ini si Dwiki kerja di swasta ya, kebetulan ya. Anugerah Dwiki kerja di swasta kebetulan. Jadi F&B itu manajemen dan supervisor lebih membuild karyawan baru agar memotong kos perusahaan. Ya, ini ketika sama kayak yang tadi saya awal antara membuat atau membeli gitu ya. Kalau membeli yang tidak pengalaman tentu dia kosnya kecil. Tapi kalau membeli yang sudah pengalaman tentu kosnya besar. Kayak misalnya dibutuhkan manajer pemasaran minimal pengalaman 10 tahun di bidangnya. Itu tentu akan berbeda kosnya gitu kan. Tapi kalau kalau seperti ini, dia memang kembali ke masalah finansial. Dia akan membuat akan mengecilkan kos operasional sekecil-kecilnya gimana caranya tapi tetap bisa mendapatkan orang yang dibutuhkan atau bidang-bidang yang dibutuhkan di tempatnya gitu ya. Jadi ketika dia perihal buy and build tadi, ini kalau untuk pemerintahan sebenarnya kalau dibilang agak sulit ya, mau dibilang ini buy and build ya. Kalau di pemerintahan sendiri dia seleksi awal melalui tes CPNS, gitu ya. Tes CPNS nanti di dalamnya mereka akan diikutkan dengan diklat-diklat. Itu yang sudah menjadi program gitu ya, sudah menjadi program di dalam RAB masing-masing instansi pemerintah gitu ya. Jadi kalau untuk buy and build karyawan itu kadang itu justru seringnya ada tuh open bidding misalnya gitu. Open bidding itu pun juga itu di level mereka gitu ya. Open bidding itu hanya untuk melihat siapa sih yang cocok untuk kualifikasi di posisi-posisi tertentu. Jadi memang lebih tepatnya itu adalah untuk di swasta ya. Kalau di pemerintahan sistemnya berbeda lagi. Gitu ya, Anugerah Dwiki ya. Oke Pak, singkat dan jelas. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk materi pada malam hari ini gitu ya. Intinya
tetap terus mengembangkan kompetensi dimanapun teman-teman berada gitu ya, karena setelah lulus nanti teman-teman akan menghadapi kehidupan sesungguhnya, dan memang pastinya ketika berada di kehidupan sesungguhnya itu tidak semuanya akan berpihak pada kita, sehingga diri kita sendirilah yang tahu gimana caranya membuat kita ini bisa beradaptasi, kita bisa untuk mengembangkan kompetensi diri, meskipun tidak semua tempat kerja itu menyediakan anggaran untuk membuat kita berkembang karirnya gitu ya. Tetapi kalau memang ada kesempatan di luar sebelum bekerja, mengambil sertifikasi ini, itu, dan lain sebagainya yang kira-kira dibutuhkan, silakan diambil untuk meningkatkan kompetensi diri, itu tidak ada ruginya. Mungkin meskipun dengan ada sedikit materi yang akan dikeluarkan gitu ya. Tapi itu tidak salah, tidak rugi gitu ya, karena akan berguna untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas saran dan atas masukan pertanyaan-pertanyaannya untuk malam hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.